Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Vista Lindo Aprilia. Saya dari Universitas Pembangunan Pancabudi, Prodi Akuntansi dengan NPM 2315100207. Pertama-tama yang saya hormati kepada Ibu Wahyu Indasari, SEMSI, selaku dosen pengampu mata kuliah mikroekonomi, dan yang saya sayangi teman-teman sekalian. Kali ini kita akan membahas beberapa materi, yaitu yang pertama, kurva permintaan dan penawaran pada pasar persaingan sempurna, pasar monopoli, pasar persaingan monopolistik, dan pasar persaingan oligopi. Yang kedua, kita akan menjelaskan tentang tingkat produksi mempengaruhi pertumbuhan ekonomi. Yang ketiga, kita akan membahas tentang sistem pasar bebas atau laissez-faire. Dan yang terakhir, kita akan menjelaskan tentang pergerakan kurva permintaan dan penawaran serta apa yang menyebabkan terjadinya pergerakan kurva permintaan dan penawaran tersebut. Simak video berikut ini ya. Oke teman-teman, kita akan memulai presentasinya, yaitu di materi pertama kita akan menjelaskan kurva permintaan dan penawaran pada pasar persaingan sempurna, pasar monopoli, pasar persaingan monopolistis, dan pasar oligopi. Kita akan membahas materi yang pertama dulu, yaitu di sini pasar persaingan sempurna. Nah, teman-teman ada yang tahu nggak apa artian pasar persaingan sempurna? Oke, pasar persaingan sempurna merupakan struktur pasar yang paling ideal karena dianggap sistem pasar ini adalah struktur pasar yang akan menjamin terwujudnya kegiatan memproduksi barang atau jasa yang optimal dan efisiensinya. Oke, di sini ada ciri-ciri kurva persaingan sempurna, yaitu dia perusahaan mengambil harga atau disebut dengan price taker. Berarti dia di sini hanya perusahaan yang bisa mengambil harga tersebut. Yang kedua, perusahaan mudah keluar dan mudah masuk. Yang ketiga, menghasilkan barang yang serupa. Yang keempat, terdapat banyak perusahaan di pasar. Dan yang kelima, pembeli mengetahui pengetahuan sempurna tentang pasar. Dia biasanya kalau mengetahui dia tentang penawaran. Langsung saja kita masuk ke kurva persaingan sempurna. Kurva persaingan sempurna dalam ekonomi kan terdiri dari dua, yaitu kurva individu dan kurva pasar atau semua produsen. Kalau kurva individu ini dia cuma satu produsen atau perusahaan. Jadi masuk aja ke kurva persaingan sempurna, yang dimana pada kurva persaingan sempurna ini ada kurva P, Q, dan demand. Demand ini dia kurva permintaan. Jadi dalam pasar ini dapat digambarkan kurva berikut ini, yang dimana kurva industri itu dia gabungan dari banyaknya perusahaan atau produsen. Itu yang akan kita bahas nanti di kurva pasar. Yang pertama kita masuk dulu yang ke kurva individunya. Nah, Q ini kan dia quantity, P ini dia harga. Dimana kurva demand-nya dia berbentuk horizontal. Kenapa berbentuk horizontal? Ya karena dia sebagai price taker. Jadi harganya tetap walaupun perusahaan itu menjual barang dengan banyak atau sedikit yang diperjualbelikan, tetap di titik yang telah disepakati pasar. Ini dia di tengah-tengah P ini. Ini dia titik yang disepakati oleh pasar. Kenapa? Karena kurvanya kan berbentuk horizontal atau lurus. Lalu kurva MC-nya yang mana nanti pada kurva MC itu adalah kurva marginal cost dari perusahaan tersebut, sehingga titik ini adalah keseimbangan dari PPS perusahaan. Lalu berbeda nih dengan kurva untuk pasar.
Ini kita masuk kurva untuk pasar, dia kurva semua produsen, yang dimana maksudnya kan pasarnya adalah gabungan semua produsen. Kalau gabungan semua produsen berarti dia memiliki banyak penjual dong yang ada di pasar. Begitu bentuknya demand negatif atau menurun dari kiri ke kanan bisa kita perhatikan. Di sini ada bila perusahaan mengurangi produksi, maka harga akan naik. Jika bertambah produksi, akan menurun. Nah, mengapa di sini dia membentuk slope atau demand-nya itu dia menurun atau negatif? Ya, karena apabila pasar dari masing-masing perusahaan itu mengurangi produksi suatu barang atau jasa, maka yang terjadi masing-masing perusahaan atau kumpulan perusahaan atau bisa dibilang dengan produsen meningkatkan produksinya kan, maka harganya akan turun. Tapi kalau dia hanya individu atau satu perusahaan kayak yang tadi di kurva individu itu, mereka tidak bisa mempengaruhi harga di pasar. Ya karena dia tadi ditentukan oleh pasar atau disebut dengan price taker kan. Terus di sini ada kurva D atau kurva demand, bentuknya kan slope negatif. Terus S ini dia supply atau kurva penawaran. Jadi kurva permintaan dan penawaran ini dia digabung karena kan dia pasar. Kalau pasar otomatis ada permintaan dan penawaran. Udah gitu kita masuk ke, kalau supply ini dia kurva yang hanya dimiliki oleh PPS dan merupakan kurva MC, sehingga perpotongan inilah yang menghasilkan Q bintang, bilang aja dengan Q bintang atau biasa disebut dengan reequilibrium atau keseimbangan. Itu dia Q bintang ya guys. Apabila Q bintang itu jumlah barang yang diperjualbelikan. Pokoknya ini dia kurva permintaan dan kurva penawaran. Selain itu, terdapat juga keseimbangan kurva PPS, yang dimana pada kurva keseimbangan pasar terdiri dari keseimbangan yaitu jangka panjang dan jangka pendek, yang artinya jangka panjang perusahaan tergabung di PPS itu hanya mendapatkan laba normal atau labanya 0, berarti dia labanya tidak untung dan tidak rugi. Itu yang disebut dengan jangka panjang. Tapi kalau jangka pendek dia itu memiliki 3, yaitu bisa labanya positif atau mendapat untung, bisa labanya normal ya tidak untung ya tidak rugi gitu, dan bisa juga labanya negatif atau rugi. Jadi pada kurva pada jangka pendek ini pada keseimbangan jangka pendek, ketika perusahaan pasar di mana pesaing masih sedikit, kan otomatis pilihan dari konsumen itu tidak banyak, maka produsen bisa mendapatkan laba yang positif. Itu kan di jangka pendek dia memiliki 3 kemungkinan yang kayak tadi ya. Lalu tidak ada hambatan yang masuk di pasar, otomatis kan banyak produsen lain yang tertarik untuk bergabung menjual produk yang sama. Akibatnya mereka masuk pasar. Suatu pasar nih masih sedikit orang yang menjualnya, tapi karena ditengok sama orang, ini kayaknya tempatnya ini bagus nih untuk berjualan, otomatis kan juga ingin berjualan. Itulah yang memunculkan pesaing. Memiliki kan tadi sampai otomatis kan produsen memiliki kemungkinan gitu kan. Lalu kan tidak ada hambatan ini kan di pasar PPS. Memungkinkan dari memiliki pertama tadi dia banyak pesaing yang mulai mau bergabung, terus memiliki kemungkinan lah laba itu yang positif, banyak produsen lain yang tertarik untuk bergabung menjualnya tadi. Jadi pasar gampang memiliki pesaing. Awalnya satu produsen itu mendapat laba positif, karena semakin banyaklah produsennya, maka
mereka masuk ke laba normal. Ya, jadi dia tidak untung, tidak rugi. Terus karena banyaknya juga pesaing makin meningkat, otomatis harganya itu atau mereka juga mendapatkan laba rugi. Jadi jadi ya laba rugi itu ya mereka totalnya rugi gitu. Kenapa rugi? Karena kan udah banyak ini produsen yang gabung ke pasar kan. Dan ternyata mereka rugi. Tapi bukan hanya itu. Karena ada beberapa produsen yang melihat ini kondisi pasarnya udah tidak karena banyak pesaing dan akhirnya mereka itu keluar dari pasar tersebut yang menyebabkan siklus pada jangka pendek itu berulang. Misalnya gini, yang pertama. Oke, kita akan melanjutkan tentang kurva pasar pada monopoli, yaitu kurva pasar monopoli hanya ada satu perusahaan yang menyediakan barang yang sangat dibutuhkan masyarakat yang membuat masyarakat bergantung pada perusahaan. Maksudnya pada pasar monopoli ini dia hanya memiliki satu perusahaan. Contohnya itu seperti PLN, yaitu kan listrik itu kan sangat bergantung pada masyarakat. Berikut kurva permintaan dari pasar monopoli. Ini bentuknya inelastis, curam. Bisa kita lihat curam bentuknya. Terus kurva MR sama dengan setengah HR. Berarti MR setengah dari AR. MC-nya itu untuk menentukan laba rugi, ini MC. Dari MC inilah kita tahu untuk menentukan perusahaan ini laba atau rugi. Terus, perusahaan yang rasional, dia akan mengalami kondisi saat MR sama dengan MC. Begitu juga dengan AC. AC ini dia berfungsi untuk mengetahui perusahaan itu laba atau rugi. Selanjutnya kita masuk ke kurva penawaran pasar monopoli. Kurva penawaran pada pasar monopoli hanya ada satu penjual yang mengontrol semua barang atau jasa yang dijual. Oleh karena itu, tidak ada persaingan antara penjual yang dapat mengubah kurva penawaran. Penjual dapat menetapkan harga yang tinggi dan konsumen hanya memiliki sedikit pilihan. Akibatnya, pada pasar monopoli, harga dan jumlah produk yang tersedia tidak dibentuk oleh kurva penawaran. Oke, selanjutnya kita lanjut dengan kurva pasar persaingan monopolistis. Kurva pasar persaingan monopolistis ialah perpaduan antara pasar persaingan sempurna dengan pasar monopolistis. Yang dikatakan dia sama dengan pasar persaingan sempurna atau kita bilang aja PPS ya karena dia memiliki jumlah produsen yang banyak gitu. Tapi dia kalau dikatakan monopoli karena dia dapat mempengaruhi harga gitu. Makanya dia dibilang sama dengan pasar persaingan sempurna dan pasar monopoli. Berikut kita perhatikan kurvanya, yaitu bentuknya ini landai. Bisa kita lihat bentuknya landai. Membuat kurva MR sama dengan 1/2 AR. Berarti MR itu selalu 1/2 dari AR. Setelah itu kita akan membuat kurva MC yang berbentuk checklist, ini yang di warna hijau, MC bentuknya checklist. Setelah itu kita membuat wilayah TR. TR sudah kita buat, ini untuk mengetahui TC harus ada AC. Ini AC yang digaris hijau, C. AC itu kan tadi untuk mengetahui kondisi perusahaan itu mengalami laba untung atau laba rugi gitu. Setelah itu barulah kita mengetahui laba maksimumnya. Baik, setelah itu kita lanjut ke kurva penawaran pasar persaingan monopolistis. Kurva penawaran pada pasar persaingan sempurna, dia lebih elastis dan kurang stabil dibandingkan dengan pasar yang lebih kaku. Pada pasar ini atau pasar persaingan monopoli kan terdapat banyak penjual dan menawarkan produk yang berbeda. Meskipun produk itu serupa, berarti dia produknya sama tapi beda corak. Dalam jangka panjang, tindakan dan keputusan pesaing juga dapat mempengaruhi kurva penawaran. Namun, pada jangka waktu yang lebih panjang, kurva penawaran pada pasar persaingan monopolis
dia cenderung lebih elastis karena produsennya dapat meningkatkan produksi mereka dengan harga yang lebih tinggi. Itu makanya membuat monopolis dengan monopoli dengan monopolis itu sama, karena dia sama-sama bisa mempengaruhi konsumen. Oke, selanjutnya kita masuk ke kurva yang terakhir, yaitu ada pasar oligopoli. Nah, pasar oligopoli ini ialah jenis pasar di mana jumlah produsen atau penjualnya lebih sedikit, sedangkan pembelinya dia relatif banyak, dan di mana perusahaannya hanya terdiri dua saja. Ini baik kita perhatikan pada kurva berikut. Pada kurva D1 ini kurva D1 dengan D1, apabila satu perusahaan mengalami perubahan, maka perusahaan lain tidak akan mengikuti perubahannya. Contoh pada D1 ini, dia mengalami perubahan, tapi teman-teman yang lainnya ini dia tidak melakukan perubahan. Berbeda dengan kurva D2 dengan D2, apabila satu perusahaan mengalami perubahan, maka perusahaan lain juga mengikuti perubahan tersebut. Kita ibaratkan P0 ini dia sebagai titik utamanya, kan D1 dengan D1, apabila perusahaan mengalami perubahan, dia yang lainnya nggak mau mengikuti. Ini bisa kita lihat, yang lain itu nggak mau mengikuti. Berbeda dengan D2 yang dimana melakukan perubahan, maka perusahaan lain juga akan ikut berubah. Oke, kita lanjutkan ke materi kita yang kedua, yaitu tingkat produksi mempengaruhi pertumbuhan ekonomi. Tingkat produksi adalah kemampuan sebuah negara atau wilayah untuk menghasilkan lebih banyak lagi barang dan jasa dalam waktu tertentu. Sehingga, semakin tinggi tingkat produksinya, maka semakin banyak pula barang dan jasa yang dihasilkan. Selain itu, adapun beberapa faktor tingkat produksi mempengaruhi pertumbuhan ekonomi. 1. Membuka lapangan kerja, yang dimana maksudnya, apabila tingkat produksinya tinggi, otomatis kan lebih banyak membutuhkan tenaga kerja, sehingga dapat menciptakan lapangan pekerjaan yang mendukung pertumbuhan ekonomi. Yang kedua, meningkatkan daya saing. Apabila tingkat produksinya tinggi, maka semakin besar pula kemampuan negara atau wilayah dalam bersaing di pasar global, sehingga produk-produk dapat dipasarkan di berbagai belahan dunia. Itu juga dapat meningkatkan pendapatan nasional dan kontribusi ekonomi. Pada poin ketiga, meningkatkan kualitas hidup masyarakat, yang dimana maksudnya dengan lebih banyak barang dan jasa yang tersedia, masyarakat akan lebih mudah untuk memenuhi kebutuhan mereka di dalam kehidupan sehari-hari. Hal ini akan meningkatkan kualitas hidup dan daya beli masyarakat. Pada poin terakhir, meningkatkan sumber daya nasional, yang dimana maksudnya wilayah mampu memanfaatkan sumber dayanya secara maksimal untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakatnya secara berkelanjutan. Itu dia pengertian tingkat produksi mempengaruhi pertumbuhan ekonomi. Oke teman-teman, kita lanjut ke materi kita yang ketiga, yaitu sistem pasar bebas atau laissez-faire yang berasal dari bahasa Perancis yang artinya biarlah terjadi. Pasar bebas adalah kondisi jual-beli yang dimana keputusannya itu diambil oleh pelaku ekonomi tanpa ada campur tangan dari pemerintah. Berikut kelebihan dan kekurangan dari pasar bebas. Kita bahas kelebihannya terlebih dahulu, yaitu 1. Pelaku ekonomi bebas untuk menentukan jenis produk, harga jual, serta kualitas produksi. Yang jelas namanya udah pasar bebas, berarti yang dijualnya itu ya dia bebas menentukan harga jualnya berapa, jenis produknya mau gimana, sama kualitas produksinya mereka bebas menentukan gimana. Beda dengan pasar monopoli. Kalau pasar monopoli itu kan harga jualnya yang menentukan itu perusahaan, karena di pasar monopoli itu hanya memiliki satu perusahaan. Kelebihan yang kedua yaitu konsumen memiliki kebebasan untuk memilih produk yang ada di pasar.
Nah, mereka nih bebas mau membeli apa aja yang ada di pasar, tidak terikat. Namanya juga pasar bebas. Adapun kekurangan dari pasar bebas yaitu yang pertama, adanya resiko dari monopolisasi pasar, yang artinya di mana sebuah keputusan perusahaan atau kelompok perusahaan menguasai pasar dan mengesampingkan pesaing-pesaing mereka sehingga dapat membawa dampak buruk dan menimbulkan harga yang tinggi. Itu monopolisasi pasar. Kekurangan yang kedua yaitu menyebabkan kesenjangan sosial, yang artinya kan kesenjangan sosial itu disebabkan karena pesaing yang ketat, maka perusahaan mungkin akan mencari tenaga kerja dengan upah yang rendah. Itulah yang menyebabkan kesenjangan sosial. Oke teman-teman, kali ini kita masuk ke materi kita yang terakhir, yaitu jelaskan pergerakan antara kurva permintaan dengan kurva penawaran, serta apa yang mempengaruhi pergerakan antara kurva permintaan dan penawaran tersebut. Kita bahas ke pergerakan kurva permintaan terlebih dahulu. Nah, di sini teman-teman ada yang tahu nggak apa itu pengertian kurva permintaan? Nah, iya benar sekali. Kurva permintaan adalah banyaknya harga barang yang diminta pada suatu pasar dengan tingkat harga tertentu. Hubungan antara barang yang diminta dengan harga barang berbanding terbalik, yang dimana maksudnya, jika harga barang meningkat, maka jumlah barangnya akan menurun. Sebaliknya, jika harga menurun, maka jumlah barangnya akan meningkat. Kita perhatikan pada kurva berikut ini, yaitu di sini ada kurva P dan Q. P ini dia harga barang, Q ini jumlah barang. Jadi di sini jumlah barang 1.500 dengan harga 200. Dan ketika jumlah barang 2.000, harga barangnya ini 100. Berarti kan sudah jelas. Jika harga meningkat, jumlah barang akan menurun. Sebaliknya, jika harga turun, jumlah barangnya meningkat. Bisa diperhatikan bahwa Q ini kan tadi jumlah barang. Berarti jumlah barangnya kan meningkat dari 1.500 ke 2.000, tetapi harga barangnya itu menurun dari harga 200 ke 100. Jadi, begitulah dia kurva permintaan. Di sini ada pergerakan kurva permintaan. Jadi, kurva permintaan itu mengalami pergerakan hanya karena dipengaruhi oleh barang itu sendiri. Nah, kita perhatikan kurva berikut ini. Ini ada Q1, Q2, dan Q3. Jadi kan katanya pergerakan kurva hanya dipengaruhi oleh harga barang itu sendiri. Ya, jadi misalnya dia harga barang 5.000, terus jumlah produknya 10.000, ya itu tergantung pada harga barangnya. Kalau misalnya harga barangnya itu naik, berarti jumlah barangnya itu kan turun. Sebaliknya, jika harga itu turun, maka barang itu meningkat. Gitu. Ini ada faktor yang mempengaruhinya, yaitu satu, perubahan dalam pendapatan konsumen, yang dimana maksudnya jika pendapatan konsumen meningkat, kemungkinan besar permintaan akan meningkat juga, sehingga kurva permintaan akan bergeser ke kanan, begitu juga sebaliknya. Maksud sebaliknya, ya jika pendapatan konsumen menurun, ya maka kurvanya akan ke kiri gitu. Yang kedua ini ada perubahan selera konsumen. Misalnya gini, jika hidup konsumen berubah, maka permintaan tersebut atau permintaan terhadap suatu produk tertentu dapat meningkat atau menurun, sehingga kurva permintaan akan bergeser ke kanan atau ke kiri. Jadi misalnya perubahan selera konsumen itu ya tergantung gimana konsumen itu mengolahnya. Jadi misalnya gini, kan kalau misalnya harga selera konsumennya tinggi, ya berarti kurvanya akan ke kanan. Kalau misalnya selera konsumennya itu menurun, dia akan ke kiri gitu. Jadi gitu. Ini ada juga yang terakhir faktornya, yaitu faktor promosi dan iklan. Oke, kita lanjut
ke materi selanjutnya, yaitu kurva penawaran. Dimana sebelum itu teman-teman tahu nggak apa sih itu kurva penawaran? Nah, benar juga. Kurva penawaran adalah kurva yang menunjukkan hubungan antara harga suatu barang tertentu dengan harga barang tersebut. Sehingga jika harga barang itu naik, maka jumlah barangnya juga meningkat. Sebaliknya, jika harga barang itu menurun, maka jumlah barang itu juga akan menurun. Berbeda ya guys dengan yang tadi permintaan. Kalau permintaan kan kalau misalnya harganya naik, jumlah barangnya turun. Dan jika harganya menurun, jumlah barangnya meningkat. Tapi kalau di sini harga barang naik, jumlah barang juga naik. Dan jika harga turun, maka jumlah barang akan menurun. Ini bisa kita perhatikan pada tabel berikut. Sudah dijelaskan 5 dengan harga 3.000, 10 jumlah barang dengan harga 4.000 dan seterusnya. Kurva permintaan ini biasa juga disebut dengan supply. Selanjutnya kita masuk ke kurva pergerakan penawaran. Kurva penawaran mengalami pergerakan hanya karena barang itu sendiri juga sama dengan permintaan yang tadi. Ini ada pergerakan penawaran. Jika harga naik, barang kan juga naik. Jika barang turun, harga juga turun gitu. Ini ada kurva, jika dia naik, maka jumlah barang dia naik, dan jika harga turun, maka jumlah barang juga akan menurun. Ini bisa kita lihat pada kurva berikut ini. Dia ada harga di 6 ini ya, di 6. Jumlah banyaknya barang kan ada 6. Baru dia mencapai 90.000 nih ya. Udah gitu jumlah barang ini tulisannya kecil kali ya guys, jadi dia nggak pala nampak gitu. Jadi ini ada jumlah barang 8 dan dia dengan harga 1.130. Dan seterusnya ini ada jumlah barangnya 6, harga barangnya 90, dan jumlah barangnya 4, harganya 40. Berarti kan jika harga naik, barang naik. Ini kan dari jumlah barangnya 6 ke 90, terus ke 8 menjadi 130. Kan meningkat. Jika harga naik, jumlah barang juga akan naik. Ini yang kurva ke bawah ini jika harga turun, maka jumlah barang menurun. Ini dia dari 6 ke 90 jumlah harganya. Baru ini dari jumlah barang ke, misalnya jumlah barangnya nih ada 4, dia terus harga jualnya itu 40, berarti kan menurun dari 90 ke 40. Jadi begitu. Adapun faktor yang mempengaruhinya yaitu 1, biaya produksi. Jika biaya produksi barang atau jasa naik, maka produsen akan menaikkan harga jualnya. Iya dong, kalau misalnya dia menurunkan harga jual, rugi dong. Maka kurva penawaran akan bergerak ke kiri, sedangkan sebaliknya jika biaya produksi turun, maka kurva penawaran akan bergerak ke kanan. Yang kedua, perubahan teknologi. Yang dimana pada perubahan teknologi ini dapat mempengaruhi biaya produksi dan kualitas produk. Misal, jika teknologi baru ditemukan sehingga proses produksi menjadi lebih efisien dan biaya produksinya turun, maka kurva permintaan pindah ke kanan. Jika teknologi tidak efisien, maka kurva penawaran akan bergerak ke kiri. Berarti gini guys, ini kan katanya jika produksi turun kan, maka penawaran akan kanan. Berarti dia jika turun dia ke kanan, dan jika dia naik dia ke kiri gitu, tidak efisien. Yang ketiga ada persaingan. Jika persaingan pasar ketat, maka produsen akan berusaha memenuhi permintaan dengan mengurangi harga produk yang ditawarkan di sisi lain. Jika tidak, banyak produsen lain yang menghasilkan produk yang sama, maka akan meningkatkan harga produk sehingga kurva penawaran akan bergerak ke kiri atau ke kanan bergantung pada persaingan. Begitulah
terjadinya pergerakan pada kurva permintaan dan yang tadi juga terjadinya kurva penawaran. Baiklah, sekian pemaparan materi dari saya. Mohon maaf jika ada kesalahan kata yang disengaja maupun yang tidak disengaja. Terima kasih juga kepada teman-teman yang sudah menonton video ini. Saya Vistalindo Aprilia, pamit mengundurkan diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.